Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan postur ideal pembina penggalang. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh kakak pelatih di channel YouTube Pusdiklat Cap, bagaimana ketika kita menjadi seorang pembina penggalang, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita siapkan agar bisa menjadi pembina yang ideal. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan terkait dengan postur pembina yang ideal. Yang pertama, perlu kita ketahui dulu bahwa pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memahami terkait dengan prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Ini menjadi dasar penting sebelum menjadi seorang pembina yang ideal. Karena itu nanti menjadi sumber referensi dan juga acuan dalam membina peserta didik kita. Kemudian menjadi anggota dewasa tadi itu ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen. Ini penting karena kalau tidak ada komitmen maka akan susah kita menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pembina. Itu yang pertama, komitmen. Kemudian yang kedua adalah memahami dan juga menjadi mitra yang peduli terhadap peserta didik. Jadi komitmen bertemu dengan kepedulian terhadap peserta didik ini akan menjadikan kita pembina yang ideal terhadap peserta didik. Kemudian ketika sudah dengan komitmen, kemudian kemampuan untuk peduli dengan mitra peserta didik kita, maka tahapan untuk menjadi pembina yang ideal adalah satu, mengerti, tahu dan juga paham terkait dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang kedua adalah merencanakan. Jadi tidak hanya tahu, tapi sebelum kita melakukan pembinaan maka harus punya perencanaan, harus punya hal-hal yang kita persiapkan untuk membina peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengimplementasikan apa yang kita tahu, apa yang kita rencanakan dan kita gunakan, kita implementasikan dalam proses pembinaan terhadap peserta didik. Itu hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam menjadi pembina yang ideal. Jika kita rangkum, maka menjadi pembina yang ideal untuk penggalang itu adalah satu, tahu tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa menjadikan diri kita ini sebagai seorang contoh dari segi berpakaian, dari sisi tingkah laku, seragamnya juga harus lengkap dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian penting dari pembina yang ideal. Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap sosial kita terhadap peserta didik. Jangan sampai acuh, jangan sampai kita tidak peduli dengan peserta didik kita. Soal itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.